Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan manajemen pajak dan juga bisnis digital pada mata kuliah akuntansi keuangan atau pengantar akuntansi sesi kelima ini dengan topik pembahasan adalah accrual basis. Baiklah, kita mulai kuliah kita pada kesempatan ini. Dalam dunia akuntansi, istilah cash basis dan accrual basis merujuk pada pedoman yang digunakan untuk bisa membuat laporan keuangan. Dalam mencatat transaksi keuangan, suatu perusahaan harus mempunyai pedoman atau yang lebih banyak dikenal dengan basis akuntansi. Untuk itu, memahami tentang basis akrual sangat penting untuk bagian tim keuangan. Selain itu, basis akuntansi pun berhubungan erat dengan waktu yang dilakukan penilaian tersebut. Masing-masing perusahaan mempunyai jenis basis akuntansinya sendiri, tergantung dari bagaimana kebijakan perusahaan. Tapi biasanya terdapat dua jenis basis akuntansi yang umum digunakan, yaitu basis akrual dan basis kas. Kita bahas dulu yang pertama adalah laporan keuangan dengan basis akrual atau accrual basis. Laporan keuangan basis akrual atau accrual basis adalah pencatatan pendapatan saat terjadinya suatu transaksi walaupun pendapatan tersebut belum dibayar atau belum diterima oleh penjual. Dalam laporan keuangan accrual basis ini, pencatatan akan dilakukan ketika menerima atau memberikan suatu produk, bahkan sebelum transaksi tunai terjadi. Itu artinya, accrual basis biasa digunakan agar bisa mengukur aset dan juga ekuitas dana. Karena di dalamnya mengakui pengaruh transaksi ataupun peristiwa lain yang terjadi tanpa harus memperhatikan kapan kas dibayar ataupun diterima. Selain pengeluaran dan penerimaan, jenis basis laporan keuangan ini pun mencatat jumlah utang piutang badan. Oleh karena itu, accrual basis mampu memberikan gambaran yang lebih akurat serta detail terkait kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, laporan keuangan accrual basis pun mampu mendukung penggunaan anggaran sebagai suatu metode pengendalian. Pembahasan berikutnya adalah konsep accrual basis. Secara umum, accrual basis berfokus pada dua konsep, yaitu yang pertama adalah pengakuan pendapatan. Di dalam accrual basis, pengakuan pendapatan akan dilakukan saat perusahaan mempunyai hak menagih dari kegiatan bisnis perusahaan. Dalam metode ini, waktu diterimanya kas bukan menjadi hal penting. Untuk itu, seringkali terjadi estimasi piutang yang tidak tertagih karena pendapatan sudah diakui sebelum diterimanya kas.
Yang kedua adalah pengakuan biaya. Di sisi lain, pengakuan biaya dalam akrual basis dilakukan saat transaksi pembayaran sudah dilakukan. Ketika sudah terjadi kewajiban pembayaran, maka hal ini akan dianggap sebagai titik awal terjadinya biaya, walaupun biaya tersebut memang belum dibayar. Kemudian berikutnya pembahasannya mengenai jenis akun dalam metode akrual basis. Metode pencatatan akuntansi akrual basis terjadi menjadi beberapa jenis atau terbagi menjadi beberapa jenis. Antara lain adalah yang pertama, pendapatan yang harus atau yang masih harus dibayar atau disebut dengan accrued revenues. Accrued revenues adalah pendapatan atau aset, termasuk dalam hal ini adalah aset non-cash yang belum diterima. Dalam hal ini, perusahaan dapat memberi pelayanan atau pengiriman barang, tetapi melakukannya secara kredit. Sebagai contoh, pendapatan yang masih harus dibayar adalah tagihan listrik. Perusahaan listrik biasanya menawarkan pilihan pada konsumennya sebelum menerima pembayaran. Konsumen yang menggunakan listrik dan meteran menghitung bacaan. Kemudian, pada akhir periode penagihan, konsumen ditagih. Selama sebulan, perusahaan membayar karyawannya, mengisi bahan bakar generatornya, dan mengeluarkan biaya logistik dan overhead lainnya. Overhead cost adalah biaya yang tidak berhubungan secara langsung dengan produksi. Perusahaan listrik harus menunggu hingga akhir bulan untuk menerima pendapatannya, meskipun ada biaya selama bulan itu. Oleh karena itu, metode akuntansi akrual atau akrual basis berguna untuk memberi informasi kepada perusahaan untuk melacak posisi keuangannya dengan lebih akurat. Pada akhir bulan, ketika perusahaan menerima pembayaran dari debitur atau pelanggan, piutang akan turun, sedangkan akun kas bertambah. Kemudian jenis akun yang kedua adalah biaya yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar mengacu pada saat perusahaan melakukan pembelian secara kredit dan memasukkan kewajiban dalam buku besar. Perusahaan juga mengakui dan melakukan kewajibannya kepada krediturnya. Dalam akuntansi dasar, hal tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan tetapi belum dibayar atau namanya accrued expenses. Biaya umum yang masih harus dibayar meliputi accrual beban bunga atau beban bunga yang terutang tetapi belum dibayar. Kemudian accrual supplier, biaya operasional untuk barang atau jasa yang diberikan oleh supplier pihak ketiga. Accrual upah atau gaji, gaji yang terutang kepada karyawan yang bekerja untuk sebagian bulan tanpa menerima gaji bulanan yang diperoleh secara penuh. Mari kita ambil contoh perusahaan rintisan atau startup Y dengan seorang karyawan A yang sedang merencanakan proyek vesting tebing dengan insentif jadwal vesting 5 tahun.
Karyawan A menjadi setia, bekerja keras, dan rajin selama bekerja untuk perusahaan. Dia berhasil melewati tahun pertama sehingga menerima bonus vesting tebingnya. Selain itu, ia juga mampu memenuhi syarat untuk 5 tahun berikutnya dari sisa bonus jadwal vestingnya. Namun selama periode ini, karyawan A tidak menerima bonusnya secara materi, seperti halnya dengan uang tunai yang diterima pada saat transaksi. Sebaliknya, bonus J telah bertambah, sejalan dengan itu kewajiban perusahaan Y juga meningkat. Dalam hal ini jelas bahwa perusahaan Y menjadi debitur karyawan A selama 5 tahun. Oleh karena itu, perusahaan Y perlu mencatat secara keseluruhan dan akurat bonus yang didapat karyawan A. Ketika tiba saatnya membayar bonus hutang kepada karyawan A, maka transaksi akan dicatat oleh perusahaan yang mendebit akun kewajibannya dan mengkredit akun kasnya. Kemudian kita membahas mengenai laporan keuangan cash basis. Jadi kalau tadi kita sudah bicara accrual basis, sekarang di sesi yang kedua ini kita membahas laporan keuangan cash basis. Laporan keuangan basis kas atau cash basis adalah pencatatan transaksi saat kas dibayar atau diterima. Jadi bukan dengan berdasarkan kapan diperoleh atau terjadinya pembayaran. Itu artinya metode ini akan mengakui pengaruh transaksi ataupun peristiwa lainnya, termasuk di dalamnya piutang, ketika kas dibayar atau diterima, yang akan digunakan untuk pengakuan pendapatan ataupun biaya. Kemudian konsep dari basis kas. Sama halnya seperti accrual basis, jenis laporan ini pun memiliki 2 konsep utama, yaitu yang pertama pengakuan pendapatan. Di dalam cash basis, pengakuan pendapatan akan dilakukan ketika perusahaan mendapatkan pembayaran kas. Dalam metode ini, penagihan tidak terlalu dinilai penting. Untuk itu, di dalam cash basis, tidak ada estimasi piutang tidak tertagih dan mempunyai secara langsung metode penghapusan piutang. Konsep yang kedua yaitu pengakuan biaya. Pengakuan biaya yang terjadi pada cash basis adalah saat pembayaran secara kas sudah dilakukan. Itu artinya saat pembayaran sudah diterima, maka pada saat itu juga biaya akan diakui. Seiring dengan berjalannya waktu, sebagian besar perusahaan sudah beralih dari metode ini. Namun beberapa bisnis tertentu seperti toko, mal, praktek spesialis, dan yang lain masih menggunakan metode cash basis ini. Contoh untuk jurnal-jurnalnya. Ini adalah contoh jurnal untuk accrual basis. Sebagai contoh, mari kita anggap sebuah perusahaan melakukan penjualan barang dengan nilai 10 juta pada tanggal 15 Maret 2024. Penjualan tersebut tidak langsung dibayar oleh pelanggan, tetapi akan dibayar dalam 30 hari ke depan.
Maka jurnal basis akrual untuk transaksi ini akan terlihat sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 15 Maret 2024, piutang usaha atau aset didebet sebesar 10 juta. Pos kredit lawannya adalah pendapatan penjualan atau penjualan sebesar 10 juta. Ini adalah contoh untuk penjurnalan dengan akrual basis. Dalam jurnal ini kita menerbit akun piutang usaha sebesar 10 juta. Karena kita memiliki piutang dari perusahaan yang dilakukan. Lalu kita mengkredit akun pendapatan penjualan sebesar 10 juta. Karena telah mengakui pendapatan dari penjualan tersebut meskipun uang belum diterima secara cash. Kemudian kita akan membahas mengenai beda accrual basis dan cash basis. Sebelumnya sudah dijelaskan terkait pengertian akuntansi berbasis akrual dan kas. Agar bisa lebih memahami perbedaannya antara keduanya, maka di bawah ini akan dijelaskan berbagai faktor yang membedakan akuntansi berbasis akrual dan berbasis kas. Perbedaan yang pertama adalah jangka waktu. Perbedaan antara accrual basis dan cash basis adalah waktu pencatatan. Di dalam basis akrual, pencatatan akan dilakukan setelah terjadi proses transaksi. Sedangkan dalam cash basis, pencatatan baru akan dilakukan bila uang sudah diterima atau diperoleh. Perbedaan kedua adalah ketepatan. Cash basis akan menjadi kurang efektif bila digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Pasalnya, kita bisa mendapatkan dana penjualan dalam kurun waktu yang lama. Dalam bisnis, hal tersebut tentu akan sangat merugikan dan tidak mempunyai kontrol pada transaksi non-tunai yang memang lebih rumit. Di sisi lain, metode ini dinilai lebih akurat dan mampu memberikan gambaran terkait posisi bisnis secara real time. Perbedaan ketiga adalah arus kas. Accrual basis akan sulit untuk merepresentasikan laporan kas secara tepat karena banyak perusahaan yang harus membuat laporan arus kas secara terpisah. Sedangkan cash basis mampu memberikan gambaran yang lebih akurat pada arus kas yang masuk dan yang keluar. Perbedaan keempat adalah penerapan industri. Biasanya metode accrual basis digunakan oleh bisnis yang memiliki perputaran produksi cepat dengan modal yang lebih besar, seperti bisnis manufaktur atau bisnis konstruksi. Sedangkan metode cash basis sangat tidak sesuai untuk bisnis yang memiliki arus modal besar serta perputaran bisnis yang cepat. Jenis laporan keuangan ini umumnya digunakan untuk usaha kecil dan juga usaha yang sedang berkembang. Perbedaan keenam adalah kemudahan penggunaan. Pemeriksaan dan juga pencatatan laporan keuangan dengan basis akrual akan cukup sulit dilakukan karena memerlukan entry jurnal yang lebih banyak pada setiap transaksinya.
Hal ini tentunya berbeda dengan cash basis yang lebih mudah karena di dalamnya tidak memerlukan entry jurnal. Kemudian perbedaan berikutnya adalah analisis tren. Karena di dalam metode ini akan mencatat setiap kegiatan transaksi, maka akan selalu ada representasi yang lebih akurat dalam setiap kegiatan transaksi yang terjadi. Untuk itu, analisis untuk pola penjualan atau pengeluaran akan lebih mudah untuk dilakukan. Sedangkan dalam metode cash basis di dalamnya hanya akan mencatat transaksi ketika dana berpindah, terdapat kesenjangan atau celah waktu yang signifikan antara ketika terjadinya transaksi dan pencatatannya. Hal tersebut membuat analisis tren dalam metode basis accrual menjadi sulit untuk dilakukan. Itulah perbedaan antara accrual basis dan cash basis. Kemudian timbul pertanyaan, lebih baik mana antara cash basis atau accrual basis? Sebelumnya kita sudah membahas bersama tentang beberapa faktor utama yang membedakan jenis laporan keuangan akuntansi berbasis accrual dan berbasis kas. Kedua metode tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihannya sendiri. Bila kita membahas metode mana yang paling bagus atau paling baik, maka jawabannya tergantung dari jenis kegiatan usaha yang sedang dilakukan. Bila kita baru menjalankan bisnis dan hanya menerapkan cara pembayaran secara tunai, maka ada baiknya untuk menggunakan metode cash basis. Tapi jika kita sudah mempunyai perputaran bisnis yang besar dan melibatkan transaksi yang kompleks seperti pembayaran, pinjaman, kreditor, inventaris, piutang, cadangan, dan lain sebagainya, maka metode accrual basis adalah metode yang tepat. Kenapa? Karena metode basis accrual mampu menampilkan proyeksi yang baik tentang profitabilitas bisnis dan juga operasinya. Kemudian kenapa pemerintah menggunakan akuntansi berbasis accrual? Pemerintah menggunakan basis accrual dalam pelaporan keuangan karena memberikan informasi yang lebih akurat, transparan, dan relevan. Dibandingkan dengan basis kas, akuntansi berbasis accrual mampu mencatat pendapatan dan pengeluaran pada saat transaksi terjadi, bukan pada saat uang diterima atau dibayarkan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memiliki gambaran yang lebih akurat tentang kesehatan keuangan dan kinerja organisasi. Dengan informasi yang lebih lengkap dan akurat, pemerintah dapat melakukan perencanaan anggaran yang lebih baik, membuat keputusan yang lebih tepat, dan meningkatkan akuntabilitas terhadap penggunaan dana publik. Selain itu, penggunaan basis accrual memungkinkan pemerintah untuk memenuhi standar internasional dalam pelaporan keuangan, meningkatkan kredibilitas di mata pemangku kepentingan, dan memfasilitasi perbandingan dengan organisasi lain di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, basis accrual dianggap sebagai pendekatan yang lebih baik dalam mengelola dan melaporkan keuangan pemerintah. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini terkait topik accrual basis. Subscribe
bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang, karena siapa tahu yang kita bahas kali ini bisa memberikan manfaat juga kepada orang lain. Kemudian berkomentar pada kolom komentar, khususnya bagi mahasiswa Politeknik Gus Durian, berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.